Historical data ada bisa dulu kan, data misalnya ini kan perharian nih, kan, daily. Anda bisa katakanlah monthly, kan, dari harga bulanan. Ini tahun ada nih yo. Tahun berapa misalnya? 5 tahun. 5 tahun datanya. Kemudian kita dulu. Lebih mudah pakai yang mana kan? Kamu sama Pak, ada ikut. Hah? Kamu ikut ya? Kamu apa? Tes lah. Tadi mana ngecek marketnya? Beli saham dulu kan? Iya toh. Beli 100.000 boleh nggak? 50.000 aku belum lihat. Enggak apa-apa nih, tapi kan kita kan ini udah lupa jadi nanti itu kita saham pelajaran ikut naik berapa? Belum periksa. Jangan video. Nah, ini ada ambil yang open terus ya. Terus ini ada adjustment terus. Ini udah di adjustment pakai adjustment terus. Ya, ambil yang ada ini. Nah, returnnya berapa ini? Returnnya kan ini kan 5.900 dikurangi 5.750 dibagi 5.750 benar kan? Ini kan? Ya kan? Jangan hitungnya. Jangan hitung misalnya kita punya saham ahli. Hitungnya berapa hitungnya? Hitungnya ini 5.900 dikurangi 5.750 dibagi 5.750 itulah hitung. Ya. Nah, kalau misalnya IHSG-nya kita cari IHSG Nah, ini indeks kompositnya di KSG. Ini IHSG. Ini untuk itu pasarnya. Kalau misalnya apa ke website BI ada dari IHSG sama aja nantinya. Kalau misalnya lewat Yahoo Finance, saya pakai IHSG dapatkan seperti kucing. Ini indeks kompositnya. Historical kita cari historical datanya. Ini adalah untuk pasarnya. Selain itu kekuasaannya per bulan bisa daily bisa berapa bisa ya berarti ya paham ya. Jadi tugas kalian itu liabilitas segera dapat berapa persen
81. 81 atau 0,8. Artinya apa, teman-teman? Cash ratio ya. Artinya apa? Kalau cash ratio semakin besar semakin baik atau semakin jelek? Kasnya baik. Semakin baik. Kenapa? Karena kasnya bukan. Karena Kasnya tambahan. kan nih, kalau tadi saya ajarin kelas sebelah ya, kita ngomongin tentang rasio. Rasio itu kan pembagian ya teman-teman ya, Iya. ya kan? Rasio itu pembagian. Kalau pembagian itu kan ada pembilang, ada penyebut ya. Kalau pembilangnya semakin tinggi, rasionya semakin apa? Semakin tinggi. Kan dia pembilang di atas, semakin besar. Kalau misalnya kita bilang dia semakin tinggi, penyebutnya bayangkan dia tetap ya. Ya. Kalau pembilangnya tinggi, rasionya semakin tinggi. Kalau penyebutnya tinggi, rasionya semakin rendah ya. Kalau pembilangnya rendah, rasionya semakin rendah, kan dia di atas. Kalau penyebutnya berkurang, rasionya semakin tinggi. Paham gak konsep ini? Paham ya. Ini kita belajar di mana? SD ya. Pembagian ya. Oke. Berarti siapa pembilangnya? Kas tadi kan, kas rasio itu pembilangnya kas. Pembaginya siapa? Hutang. Ya kan? Semakin tinggi kas, berarti kalau rasionya semakin tinggi, kemungkinan besar adalah kasnya semakin tinggi atau kewajibannya semakin rendah, hutangnya semakin rendah ya. Berarti bagus kan? Kalau misalnya kasnya semakin tinggi, hutangnya semakin rendah, itu semakin baik ya. Kalau ukurannya yang baik berarti di atas berapa? 50%. Ya, sampai sini paham? Paham? Paham nggak? Paham ya. Kalau mungkin teman-teman semua udah belajar current ratio, quick ratio ya. Itu ya kita ngomongin tentang aset-aset juga ya. Aset lancar dibagi liabilitas lancar ya, dan lain sebagainya. Ternyata kalau di perbankan ukuran yang lain itu ada terkait loan to deposit ratio. Apa loan to deposit ratio? Kalau perbankan itu kita itu mendapatkan uang dari siapa? Dari nasabah siapa? Bank. Dana pihak Ketiga. dalam bentuk apa teman-teman? Simpan. Tabungan ya. Deposito ya kan? Ya. Giro, betul ya. Tapi kalau di laporan keuangan itu masuk komponen apa? Itu jadi apa? Kalau misalnya kita bank, si A nabung ke kita ada kewajiban buat ngasih uang ke mereka nggak nanti? Ya kan, kalau uang mereka masuk, tapi kan kewajiban kita nanti ngembaliin uang mereka. Mereka kan cuma numpang naruh uang doang ke kita kan? Berarti kalau di posisi laporan keuangan, dia masuknya ke kewajiban liabilitas ya. Coba kalian lihat di liabilitas. Ada simpanan, giro, tabungan, deposito ya. Ya kan? Ya. Ada seperti ini ya. Tapi kalau kita mendapatkan uang, kita memberikan uang kepada siapa? Orang yang minjem kan? Minjem ke kita kan? Iya. Kalau uang yang minjem ke kita, ada kemungkinan besar kan kita dapat untung dari mereka, ya kan? Atau mereka itu seperti piutang di kita kan? Kredit yang kita salurkan ke orang-orang ini itu sebenarnya adalah aset kita.
Benar? Ya. Benar ya. Berarti kalau aset kita masuknya kemana? Ke Aktif. ke aset. Coba kalian cek di atas. Ke aset. Ngelek. Nah nih, kredit yang diberikan. Nah ini masuk ke dalam komponen aset teman-teman. Pelan-pelan Ya, aja. jelas? Ya. Kalau kalian ke perusahaan manufaktur, ke perusahaan apa? Perusahaan yang lain-lain nggak ada komponen kredit yang diberikan. Ini kan kita ngomongin perusahaan perbankan ya. Ya, kalau kita di sini belajar tentang Apikom, akuntansi Beban. bank. Nah, oke. Kita ngomongin loan to deposit rasio. Loan itu apa? Jumlah kredit. Loan itu pinjaman kan? Pinjaman yang kita salurkan. Dibagi sama deposit adalah uang yang kita terima dari pihak ketiga. Berarti coba boleh di copy ya. Tadi jumlah kredit yang diberikan, tadi saya udah nulis sih. Jumlah kredit yang disalurkan ada 1,2 ya teman-teman ya. Silakan di copy. Kemudian ada DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu tuh, dana pihak ketiga sama dana pihak ketiga lah intinya ya. Dana pihak ketiga itu tadi dapat dari mana? Nah, dapat dari simpanan nasabah, giro, tabungan ya. Dapatnya 1,3. Tapi ternyata ada orang lain juga yang nyimpen ke kita, dari bank lain, lembaga lain juga ada. Nah, berarti nanti dana pihak ketiga kita tambah ini 1,3 ditambah 14 ini nih. Ya. Jadi seperti ini. Saya hide dulu ya, teman-teman ya. Sorry nih. Karena tadi sudah saya sampaikan. Oke? Jelas ya? Nah, ini kredit yang disalurkan, ini DPK-nya. Terus kita nyari apa? Nyari loan to deposit ratio atau LDR, bukan loan to distant relationship ya. Berarti caranya tadi adalah kredit yang disalurkan dibagi dengan apa? Uang yang kita terima. Uang yang kita terima itu kan ada yang dari simpanan, giro dan deposit ya, ini ya yang atas. Kemudian di bawah ini tadi ada ini simpanan dari bank lain. Ya, ini ditambahin. Kalau mau ditambahin dulu pakai kurung ya. Baru kredit yang disalurkan dibagi dengan penjumlahan dana pihak ketiga ini. Dapat 94%. Sampai sini paham? Paham. Cepat nggak? Enggak. Bentar. Silakan kalau mau dicari. Kalau kalian mau dipraktekkan dulu ya. Atau sampai sini paham ya? Iya. Boleh. Kalau LDR-nya tinggi seperti itu bagus apa jelek? LDR besar. Ya, semakin tinggi semakin baik. Kenapa? Karena uang yang kita dapatkan, mampu kita salurkan hampir 100%. Ya, komposisinya nih kita lihat nih. Ini kan 1,2, ini jumlahnya berapa nih? Sekitar 1,3 ya. 1,3 sekian, 1,380 nih. Kalau kalian melihat jumlah Excel ini sangat gampang sekali ya. Meskipun kalian nggak menjumlahkan, kalian pencet 2. Ini aja ada tulisan sumnya di bawah. 1380 ini total dari dua-duanya. Nih, sum ada tulisan di bawah gitu ya. Kalau kalian melihat di bawah, ini total dari dua-duanya. Berarti LDR-nya itu 1,2 ini dibagi sama ini kan sebenarnya kan? Ya, dapat 94%. It means apa? Kredit yang kita salurkan, kita kasih pinjaman ke orang, itu dengan uang yang kita dapatkan, itu ternyata mampu kita salurkan dengan baik, gitu ya. Tapi kalau melebihi 100% juga nggak baik. Kenapa?
Kenapa kredit yang kita salurkan kalau lebih besar dibandingkan DPK, kenapa nggak baik juga? Lebih dari 100% kenapa nggak baik? Kelebihan Berisiko. dananya. Beresiko. Kalau misalnya nih, kayak gini deh, kita dapat uang 100.000 Ya. dari, ini saya dapat uang nih dari siapa? Firza. Firza 100.000. Saya mau nyalurin ke sini Mbak. Ke Alca 110.000. Berarti telah kelebihan kan uang yang saya sampaikan. Saya nggak punya uang tambahan misalnya di luar dari kredit yang di luar dari uang yang dikasih sama Firza. Ya, selain saya punya uang modal tambahan, saya itu dikesampingkan. Terlalu beresiko ya. Saya nggak punya uang tambahan, gimana caranya kan? Kalau misalnya nggak ada modal tambahan, ya. Berarti kalau di atas 100% juga tidak baik, ya. Kalau ini berarti masih mampu BRI menyalurkan kredit dengan uang yang dikumpulkan melalui tabungan, giro, deposito. Ya, itu maksudnya LDR. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Abis LDR ada LAR. Apa tuh? Loan to asset ratio. Ya. Jumlah kredit yang diberikan sama seperti tadi. Jumlah kredit loan itu kan pinjaman ya. Pinjaman yang kita salurkan dibagi dengan Aset. aset yang kita punya. Total aset. Ya. Total aset tadi saya sudah ya. Nah, nih total asetnya tadi udah saya copy, ada aset ada di neraca ya. Ini total asetnya 12 nih ya. Kita copy saja teman-teman ke Excel ya. Kita cari LAR-nya. LAR-nya adalah sama dengan apa? Kredit yang kita salurkan dibagi dengan total aset. Aset. Dapat berapa? 65%. 65% persen. persen. Apa maksudnya? Ayo, ada yang mau cerita? LAR 65%. Kira-kira baik 65%. apa enggak? Coba. Boleh nih dilihat dari apa namanya slide-nya. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar. Apa sih? Oh, jadi kalau 20%-nya tinggi malah dia biayanya. Kan tadi komponen atasnya itu uang yang kita salurkan ya teman-teman ya, dibandingkan dengan total Aset. aset itu kan banyak komponennya ya, ada bangunan, ada apa lagi, ada kas ya, ada kredit yang kita salurkan ya. Nah tapi ini cuma komponen dari kredit yang kita salurkan ke total asetnya. Kredit yang kita salurkan ini, kredit yang kita berikan ini bagian dari aset bukan? Bagian dari aset ya. Bagian dari aset. Kalau semakin tinggi semakin baik apa semakin buruk? Buruk. Semakin Buruk. kalau di sini nggak dibilangnya semakin buruk atau semakin baik ya. Tapi kalau semakin tinggi rasionya, maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Maksudnya adalah kita nggak lihat dari dana pihak ketiga ya, kita ngomongin dari dua komponen ini. Jadi karena kredit yang disalurkan ini bagian dari aset bukan? Kredit yang Iya ya, disalurkan. bagian dari aset. Berarti kan selain kredit ada aset-aset lainnya. Ya. Kalau misalnya kita memberikan uang ke orang lain dengan aset yang kita miliki saja, yang lain-lain aset ini, semakin besar komponennya, semakin sulit nih aset yang lain ini kita cairkan untuk ngasih ke dia. Paham kan? Semakin Risiko. beresiko ya. Cuma kalau misalnya tapi kalau misalnya kredit yang kita sampaikan juga terlalu kecil
aset-aset yang lainnya semakin besar, peluang laba, peluang keuntungan dari kredit yang kita salurkan juga sebenarnya semakin Kecil. kecil ya. Meskipun resikonya tinggi, tapi labanya akan semakin kecil karena perusahaan perbankan itu mengharapkan keuntungan dari siapa? Kredit yang kita Kredit. salurkan karena ada pendapatan Bunga. seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Paham? Paham? Agak ini ya, memerlukan energi lebih ya untuk menyerap ini. Net call money. Net call money itu apa? Net call money ini hutang ya, sebenarnya hutang jangka Pendek. hutang jangka pendek itu seperti apa teman-teman? Nah, hutang itu ada di komponennya mana? Hutang. Likuid. Liabilitas. Good, berarti ada di neraca laporan posisi ya. Oke. Ya, kalau hutang jangka pendek net call money bisa kita bilang sebenarnya liabilitas segera ini harus cepat kita bayarkan ya, net call money ya. Nanti dia dibagi dengan apa? Aktiva lancar. Sebenarnya ini kebalikan dengan cash ratio ya sebenarnya ya. Cash ratio itu kan dia tadi aktiva lancar dalam bentuk kas dibagi sama liabilitas lancar ya, liabilitas segera. Sementara kalau ini liabilitas segera dibagi dengan aktiva lancar. Tapi aktiva lancarnya nggak hanya kas, tapi ada giro di BI, ada sertifikat BI. Nah kalau di sini kan ada tulisan nih. Sorry. Sini ada aktiva lancarnya itu selain kas ada giro pada Bank Indonesia. Jelas ya di sini ada tulisannya ya. Ada giro pada bank lain-lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah giro pada Bank Indonesia itu kita punya di giro BI, kita punya tabungan di bank lain. Jatuhnya adalah aset kita. Kayak diri kita sendiri aja. Uang di dompet ada 100.000, uang di ATM ada 1 juta. Berarti uang kita yang liquid ada 1.100.000 kan sebenarnya. Iya, sama kayak perbankan. Cash in hand-nya mereka, uang yang uang dalam bentuk uang, real uang itu segini. Tapi uang yang ada di BI ada segini. Uang yang disimpan di bank lain ada segini. Paham? Paham. Berarti kan sama-sama aset semua kan? Iya. Ya. Nah inilah yang bisa kita jadikan sebagai aktiva lancar. Nah ini ya. Tuh, ini 36 ini tadi adalah apa tuh liabilitas segera. Ya. Jadi NCM ini adalah ini 57 itu adalah dia dari yang lain. Oh ini ada penempatan Bank Indonesia. Nah ini juga ada uang lancar kita di sini. Penempatan pada Bank Indonesia, ya. Kita juga ada kita punya aset juga di sini. Jadi kita tambahin sama aset-aset lancar lainnya ya. Jadi nanti kita tambahin nih. Oke, berarti tadi NCM adalah hutang jangka pendek liabilitas segeranya dibagi dengan apa? Uang-uang yang apa? Simpanannya di tempat lain ya, atau aset-aset kita dalam bentuk liquid. Nah, sekian. NCM-nya 44%. Kalau NCM-nya 44% maksudnya apa? Nah, kalau di sini net call money-nya semakin kecil, katanya apa? Likuiditas semakin baik. Oke, karena bisa menutup Likuid yang dimiliki. kewajiban antar bank itu apa? Hutang ya. Iya. Hutang antar banknya dengan uang yang cair yang kita miliki. Jadi kita tuh nggak perlu jual aset-aset gede loh.
nggak perlu kita jual gedung, nggak perlu jual tanah. Kita bisa nutupin hutang kita jangka pendek itu dengan apa? Dengan uang yang kita pegang, dengan tabungan kita cukup, tidak usah menjual aset-aset besar lainnya. Nah ini seperti itu, ya. Semakin kecil hutang jangka pendeknya, semakin baik karena dia bisa dibayar dengan aktifan lancar. langsung sini. Paham ya? Kemudian kita masuk ke rasio profitabilitas. Apa bedanya tadi? Ngomongin tentang likuiditas, kemudian profitabilitas. Profitabilitas kita ngomongin tentang Profit. profit ya. Kalau tadi kan liquid ya, liquid itu adalah aset biasanya dengan hutang, dengan kewajiban, dengan equity dan lain-lain ya. Dia banyak komponen di neraca posisi. Nah kalau profit keuntungan ini juga bisa menjadi kita juga bisa jadi patokan apakah perusahaan kita atau perbankan itu sehat atau tidak. Nah ini bisa jadi patokan kalau semua komponen rasio ini. Jadi kalau orang mau nanam saham itu bisa dilihat tuh dari rasio-rasio ini bagus nggak sih rasionya ini, apakah jangan-jangan nanti malah karena mereka ini udah rugi ya kita mau nanam saham di sana malah uang kita nggak bisa dibalikin gitu ya. Jadi dikhawatirkan investor tuh nggak mau nanam saham di mereka. Sementara kalau labanya semakin tinggi, keuntungan kita menanam saham tuh bisa semakin tinggi dividennya kan. Kalau misalnya kita nanam saham, kita mengharapkan apa sih? Ada keuntungan juga ya yang dibalik kita kan. Kalau misalnya kita menabung ya, kalau kita berinvestasi itu kan ada namanya dividen, bagi hasilnya lah ya. Oke. Nah, pasti ini ROE semuanya udah pada paham ya dan ngerjain ya. Kalau ini mirip lah sama perusahaan-perusahaan lain, perusahaan manufaktur dan lain-lain. Kalau return on asset berarti apa per apa? Laba bersih dibagi total aset. Total aset ROA. Kalau ROA, saya nggak mau nunjukin dulu ke laporan keuangan, coba silakan dibuka. Kalau laba bersih ada di mana? Laba rugi. Laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Iya. Berarti dia biasanya di bawah neraca atau di atas neraca? Bawah. Di bawah neraca ya. Di bawah neraca. Oke. Total aset ada di mana? Neraca ya. Nah, berarti kalau dari laporan keuangan yang udah kalian download gampang banget nih nyarinya. Coba silakan berapa persen? Dapat berapa persen? Laba bersih dibagi total aset. Ayo. Total aset ini Dep. Laba bersih dibagi total aset. Laba bersihnya berapa? Mana? Di situ laba bersih. Ini total asetnya. Ya, dibagi. Dibilang ini volume kok nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa untuk ini. Nggak bisa untuk jumlah. Kenapa? Coba Dibilang. Manual aja. Tempat gue Berapa? ya. Berapa? nggak bisa jalan Oke, ini nih. Pakai di scrub loh. Lihat lah, tak gini-gini aja nggak jalan. Ini sama aku mau. Jelas banget. Tuh, sama aku mau. Ini dia. Siapa? Laba bersihnya kan di atas ya. Maksudnya laba bersih terhadap aset itu adalah bagaimana tingkat keuntungan yang kita hasilkan itu
semakin besar dibandingkan dengan aset yang kita punya, gitu ya. Perolehan aset yang kita punya itu banyak dari keuntungannya, gitu ya. Semakin besar keuntungan, semakin kita bisa memperoleh aset yang lebih Baik. banyak ya. Kemudian ROE, ini gampang ya teman-teman. Laba bersih dibagi sama Modal sendiri. ekuitas, ya, modal atau ekuiti. Coba boleh ini kalau ini modal sendiri dan kita coba pakai seluruh modal aja ya, total equity berapa? 19%. Yang lain dapat berapa? Belum. Oke. Coba. Ada yang dapat? Ini nanti PPT-nya ingatkan saya untuk upload di kelas ya. Ya, Bu. Oke. ROE pasti kan teman-teman udah ngerjain semua ya. Laba bersihnya sama tadi ya, sama-sama laba bersih dibagi sama, kalau ini dibagi sama modal yang kita miliki. Oke. Dapat berapa? 19%. 19%, betul. Ya, total equity. Total equity saja itu 232, apalagi modal awalnya. Ya. Modal awalnya dengan total modal yang kita punya aja kita bisa lebih tinggi ya. Kalau semakin tinggi semakin baik apa semakin kurang baik? Semakin Baik. semakin baik. Kenapa? Menaikkan Karena harga dia bisa saham. menaikkan harga saham. Kenapa ya? Jadi kan kalau misalnya laba bersih, keuntungan bersih itu kan keuntungan penjualan semuanya dikurangi sama biaya-biaya kan ya. Berarti kan udah masuk keuntungan bersih dibagi dengan modal yang kita punya, modal awalnya. Atau kalau misalnya nih kalian punya untung 50.000 dari modal awal kalian 100.000, ya kan? Berarti kan kalau misalnya itu udah semakin mendekati modal awal, berarti semakin baik keuntungannya ya. Tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya yang besar, kita sudah bisa mendapatkan hasil. Atau kalau kalian punya uang 100.000, kalian bikin makanan yang menarik, ternyata kalian jual bisa dapat untungnya 100.000 juga. Atau misalnya laba kotornya itu adalah 200.000, kayak misalnya kalian jualan apa ya? Jual apa? Gini, misalnya kalian jualan es balon. Es balon Jangan modalnya ada apa itu. sih? Plastik, Plastik, karet, karet, Tahu ya? sirup ya, sama air lah ya. Misalnya modalnya 50.000, plastiknya kalian udah bisa dapat 100 plastik, misalnya 50.000. Kalian jual 1.000 aja es balonnya, terus dan ini laku semua, dapat 100.000 kan? Iya. 100.000 dikurangin 50.000 dapatnya 50. berarti keuntungannya 50.000, modalnya 50.000. Berarti kalau kalian bagi 100% kan ininya ROE-nya, laba bersih dibagikan modal itu 100%. Berarti kan kalian udah bisa dapat untung yang sama dengan modal yang kalian punya di awal. Itu kan semakin bagus ya, semakin banyak profit yang kita dapatkan ya. Oke. Kemudian di sini ada rasio biaya operasional. Rasio biaya operasional ini adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional ya. Kalau di sini sebetulnya banyak. Dia masuk ke mana? Beban operasional sama pendapatan operasional. Laba rugi. Oh, mungkin sebentar ada di laba rugi ya. Nah, masih di bawah, masih lebih di atas. Oke, ini laba rugi ya. Apakah laba rugi penghasilan kompensasi? Pendapatan dan beban operasional. Nah, ini pendapatan operasional. Sebenarnya juga ada total pendapatan operasionalnya. Ini pendapatan operasional itu dari mana nih?
nah ini total pendapatan bunga ya, ini ditambah dengan pendapatan bunga ya dikurangi neto, berarti ini ini netnya. Kemudian ditambahin pendapatan penjualan emasnya. Kalau tadi kan syariah, ini penjualan emas, ini pendapatan operasional kita ya. Kemudian pendapatan operasional lainnya, ini enggak total semua, bukan total pendapatan operasional aja, ini soalnya yang lainnya jadi pendapatan operasional lainnya. Nah ini totalnya, berarti nanti dijumlahin ini, ditambahin ini, ditambahin sama ini ya, itu menjadi pendapatan operasional. Biaya operasionalnya ini coba ya kita totalin ya, kira-kira ada berapa nih? 142 ditambah 700 ya, kira-kira ada berapa tuh? 143 ya, 143 ditambah 53 sekitar 200 lah ya pendapatan operasionalnya ya. Agak-agak PR saya mau jumlah-jumlahinnya. 143 ditambah 153 berapa? 53. 143 Ini ditambah ini 41 ditambah sama kembalikan penyisihan nih, tambahin ini aja lah, yang gampang nih. Total beban operasional lainnya, ini kan beban operasional lainnya 41 sekian ditambah 83 sekian, berapa tuh? 41 tambah 41 83. tambah 83 itu kan sekitar, kalau gini aja 124 berapa? 874 063. Oke. Udah paham ya dari mana dapetnya ya? Beban operasional sama pendapatan operasional. Paham nggak? Jadi paham ya? Oke. Nah, berarti OCR-nya tadi beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Ya. Dapatlah 64%. Nah, kalau OCR-nya semakin besar, kira-kira kenapa? Soalnya dia ngomongin biayanya dibandingkan pendapatan. Ini kan sebenarnya laba kotor ya, ya kan? Pendapatan operasional itu adalah laba kotor, ya. Atau tadilah kita umpamakan es balon tadi modalnya 50.000, pas udah menjual dapat 100.000, itu berarti pendapatan operasional tuh 100.000. Nah, laba bersihnya 50.000, iya ya 50.000 ya laba bersihnya kan? 50.000 dikurang 50.000, berarti laba bersihnya 50.000 dibagi pendapatan operasionalnya, laba kotornya tadi 100.000, ya. Berarti kan semakin besar laba bersihnya, semakin baik. Semakin besar laba bersihnya, berarti pengurangan atas biaya-biaya operasionalnya semakin sedikit. Berarti NPM semakin besar semakin baik ya. Berapa ternyata di sini kita dapatkan? Tadi laba bersihnya kita udah punya ya, dibagi dengan pendapatan operasional tadi yang sudah dihitung. Dapatlah berapa? 31%. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Foto Ya. Kak, Karena sudah tenang. 15.34.